Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, ya mudah-mudahan semuanya sehat. Sekalipun di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, tetap jaga protokol kesehatan dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai untuk bahasan kita pada kesempatan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anak sekalian, setelah kemarin kita belajar tentang takziah ya, mendatangi orang yang sedang tertimpa musibah, maka sekarang kita akan membahas tentang bahasan yang selanjutnya, yaitu tentang ziarah kubur. Anak-anak sekalian, apa sih ziarah kubur itu? Ziarah itu artinya mengunjungi. Kita datang ya, pada suatu tempat, kubur ya, kuburan ya, tempat orang di mana dimakamkan atau tempat pemakaman ya. Jadi ziarah kubur adalah kita datang ke makam. Apa sih fungsinya ya? Fungsinya adalah kita datang ke situ sebagai bentuk kita merenungi bahwa kita pun pada saatnya nanti akan menjadi seperti orang yang ada di dalam atau orang yang di kubur itu. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita bicara tentang hukum, hukum ziarah dulu pernah dilarang di masa Rasulullah. Pernah dilarang karena banyak orang yang meminta-minta. Meminta-minta itu bukan pengertian mengemis, itu bukan, tapi meminta-minta kepada sesuatu selain Allah, ya. Karena jatuhnya nanti musyrik gitu. Meminta kepada orang yang sudah meninggal, meminta kepada batu besar, meminta kepada pohon besar, ya. Jadi pada awal-awal Islam, ziarah kubur itu dilarang. Nah, kemudian ziarah kubur itu menjadi sunnah ya. Diperbolehkan, sunnah ya, dianjurkan. Kenapa? Karena bisa mengingat mati. Jadi ada sebuah riwayat dari hadis riwayat Nasa'i ya. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, an Abdullah ibni Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu nahaitukum, sesungguhnya aku ya Rasulullah pernah melarang kalian an ziyaratil kubur, tentang ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Nah, jadi maka berangkat dari dalil itu, kita kemudian tahu bahwa ziarah kubur itu apa? Pada saat kita ziarah kubur, satu hal yang perlu diingat adalah tidak boleh meratapi mayat, nangis sampai jatuh pingsan di situ, ya. Makanya ada riwayat yang menyebutkan bahwa ya perempuan itu, ada di antaranya yang mengatakan perempuan itu dilarang untuk masuk ke kuburan. Tapi kita jumpai betapa banyak masyarakat kita ini yang perempuan ikut masuk ke dalam kuburan. Sebenarnya laki-laki saja yang masuk ke dalam kuburan itu. Maksudnya ziarahnya gitu. Nah, selanjutnya kembali kepada hadis tadi itu. Dulu pernah dilarang ya, kemudian sekarang disunnahkan, dianjurkan untuk ziarah kubur. Di antara hikmahnya apa sih? Yang pertama, hikmah dari ziarah kubur adalah mengingat kematian. Bahwa setiap kita yang hidup ini ya, sekalipun kita mungkin atau kalian yang masih muda-muda itu, umur saya masih panjang, belum tentu. Karena maut itu tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal waktunya kapan saatnya dicabut, maka dicabut. Kapan saatnya habis umurnya, maka malaikat Israel siap sedia untuk melaksanakan tugasnya. Dan tidak meleset ya, tidak meleset salah orang kemudian tidak. Semuanya sudah sesuai dengan apa yang sudah di-schedulekan untuk malaikat Israel itu. Oke. Jadi yang pertama itu, mengingat kematian, biar orang itu tidak terlalu larut ke dalam urusan duniawi yang semu itu. Karena pada saat mati itu ya, harta kekayaan tidak akan dibawa ke kuburan. Kita belum pernah melihat ada orang meninggal mobilnya ikut dikubur. Kita belum pernah melihat orang meninggal rumahnya ikut bawa ke kubur. Kita belum pernah melihat orang yang meninggal perhiasannya ikut
dibawa ke kubur. Kalau misalnya ada dan diambil banyak orang ya, motornya diambil, mobilnya diambil ya, bisa dimaling karena dimasukkan dalam kubur, tidak ada yang jaga. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hanya sehelai kain kafan saja yang dibawa ke dalam kubur. Kain kafan yang tidak ya seberapa lah harganya kain kafan itu ya. Padahal harta yang ditinggalkan begitu banyak. Nah, itulah dunia, saudara sekalian. Semu itu ya, fata morgana. Yang kedua adalah dapat bersikap zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah menjauhkan diri dari sifat keduniawiaan. Bahwa cinta terhadap dunia itu adalah sangat manusiawi, tapi sangat cinta ya, melebihi apapun cinta terhadap harta ya. Bekerja siang malam membanting tulang sampai lupa sholat, lupa ngaji, lupa apapun. Nah, ini bukan dunia yang dijadikan budak, justru dialah yang diperbudak oleh dunia. Tidak ingat lagi dengan Allah. Pokoknya yang ada dalam benaknya adalah mengumpulkan uang, mengumpulkan duit, mengumpulkan harta kekayaan dan lain sebagainya. Nah, ini kita perlu punya rasa zuhud itu. Zuhud artinya menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Kemudian yang ketiga adalah selalu ingin berbuat baik sebagai bekal ketika di alam kubur nanti di hari akhir. Nah, ini penting anak sekalian, bahwa tidak hanya harta saja yang kita kumpulkan, tetapi amal soleh. Dalam sehari itu, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian? Kita tidak tahu kapan mati itu datang menjemput kita tidak tahu. Tapi bekal itu harus ada, itu pasti gitu. Ya, untuk perjalanan kita pulang ke hari akhir itu. Kita ini seperti layaknya orang yang sedang bepergian ya. Sementara rumah kita adalah kehidupan akhirat kita. Kita tidak mungkin hidup selamanya di tempat kita rekreasi misalnya atau jalan-jalan. Tidak, bukan di situ tempat kita. Tempat kita ya pulang ke rumah. Tempat kita ya ke alam akhirat. Makanya rugi besar kalau orang mempersiapkan segala sesuatunya hanya untuk rekreasi gitu ya, untuk habis sesaat. Sementara ada kebutuhan lain, yaitu kebutuhan rumah kita yang lebih lama prosesnya ya, kita menjalaninya. Nah, itu makanya ada pepatah Jawa itu yang mengatakan bahwa kehidupan dunia ini laksana orang mampir ngombe gitu ya. Ya, sekedar untuk mampir minum. Orang mampir minum itu tidak lama, sebentar, habis itu balik lagi. Nah, itulah dunia anak sekalian. Yang ketiga yaitu maksud saya yang keempat adalah mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, yang menerima amal baiknya dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ada sebuah riwayat di mana Nabi dan para sahabat itu ya, pada saat di makam, di kuburan, tiba-tiba unta Nabi itu menderum ya, duduk. Para sahabat tidak tahu, tapi Nabi kemudian mengambil pelepah kurma dan menancapkannya di kubur. Selama daun itu masih basah, maka orang yang di dalam kubur itu tidak disiksa. Ya. Para sahabat bertanya apa yang terjadi Rasulullah. Ya, Rasulullah menjawab bahwa yang terjadi sekarang ini adalah orang yang di dalam kubur sedang disiksa oleh malaikat karena hal yang mungkin dianggap sepele, apa? Yaitu tidak cebok pada saat entah itu buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa hal yang mungkin kita anggap sepele tapi bisa mendatangkan siksa kubur, maka kita hindari itu. Kita kalau kencing, kita ya cebok lah ya. Jangan punya kebiasaan buruk tidak cebok pada saat kita kencing ataupun Oke. Nah, itu terkait dengan ziarah kubur. Nah, kemudian bagaimana apabila kita mau berziarah kubur? Nah, ada adab-adabnya juga sekalian. Yang pertama adalah ketika mau berziarah ya, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Dan satu hal tadi, tidak boleh meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal, sekalipun orang itu orang soleh gitu ya. Karena meminta sesuatu itu hanya kepada Allah gitu, bukan kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Yang kedua, ada doa yang dibaca pada saat kita mau masuk ke pintu kuburan. Kalau hadis yang riwayat Tirmidzi menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallahu bikum lahikun. Jadi semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk kuburan ya, orang yang sudah mati.
Fa inna, maka sesungguhnya kita insya Allah ya, insya Allah bikum lahikun akan bertemu dengan kalian semua. Bahwa kita semua akan mati, akan sama keadaannya seperti orang yang ada di dalam kuburan. Kemudian diantaranya juga adabnya adalah tidak boleh pada saat ziarah kubur itu menduduki batu nisan, itu tidak boleh. Ya, tetap dijaga adab dan sopan santunnya meskipun kita ada dalam kuburan. Baiklah, itu kira-kira hal yang bisa saya sampaikan pada anak-anak sekalian kelas 11 pendidikan agama Islam ya. Selanjutnya ini ada soal ya, sebagai bahan evaluasi untuk kita ya. Ini silahkan dikerjakan, nanti hasilnya bisa dikirim ya, ke WA dan seterusnya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.